Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Setiap kali saya merenungkan kisah Adam dan Hawa, saya seringkali tertegun. Karena kemudian menyadarkan betapa tanggung jawab sebagai laki-laki itu sangat penting. Tentu kita semua tahu kisah Adam dan Hawa. Ketika mereka di Taman Firdaus, mereka boleh mengambil apa saja buah yang ada di Taman Eden itu. Tetapi hanya ada satu buah yang tidak boleh diambil dan dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan. Tetapi kemudian Hawa diperdaya oleh si jahat yang muncul sebagai seekor ular yang memikat dan bisa membujuk Hawa sehingga Hawa memetik buah pohon pengetahuan itu dan kemudian memakannya. Dan sesudah memakannya, dia memberikannya kepada suaminya, Adam. Lalu mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka sembunyi dan menutupi dirinya dengan daun-dedaunan karena malu telanjang. Dan Tuhan Allah kemudian mencari mereka, "Di manakah engkau, Adam?" Dan kemudian mereka mengatakan, "Kami bersembunyi karena kami telanjang, malu." Lalu Tuhan Allah tahu bahwa mereka pasti sudah mengambil buah pohon pengetahuan itu. Maka Tuhan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, Adam? Apakah engkau memetik buah pohon yang kularang kamu petik buahnya itu?" Adam yang diminta tanggung jawab. Adam yang dicari. Meskipun yang memetik itu Hawa. Karena Adam yang bertanggung jawab atas relasi mereka. Suami istri itu suami yang bertanggung jawab. Maka yang diminta tanggung jawab Adam. Sayang, Adam tidak bertanggung jawab. Malah kemudian menyalahkan. Dua pihak yang disalahkan oleh Adam. Istrinya dan Tuhan. Adam kemudian menjawab kepada Tuhan, "Wanita yang kamu tempatkan di sisiku, yang mengambil buah itu dan memberikannya kepadaku, maka ku makan." Jadi yang salah adalah wanita yang diletakkan Tuhan di sisinya. Jadi Tuhan salah karena meletakkan wanita itu di sisinya, dan wanita itu salah karena memetik buah itu. Dan sejak saat itu dosa masuk. Jadi kalau laki-laki tidak bertanggung jawab, dosa masuk. Relasi hancur, dunia kacau. Untung, nantinya ada seorang pria sejati, yang bertanggung jawab atas segala dosa manusia. Dia sendiri tidak berdosa, tetapi dosa semua orang dia tanggung. Dan kemudian keselamatan terjadi. Nah, kita diminta menjadi seperti pria sejati itu, yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tidak menyalahkan. Dia yang menanggung. Meskipun itu kesalahan orang. Dan suami istri, laki-laki yang bertanggung jawab, bukan istri. Jadi itu benar. Hukum dalam relasi suami istri itu benar. Bahwa satu, istri tidak pernah salah. Dua, kalau salah harus kembali ke hukum pertama. Itu benar. Karena memang laki-laki yang bertanggung jawab. Tetapi kok enak Romo, wanita tidak pernah salah. Karena memang wanita fungsinya bukan bertanggung jawab, tetapi sebagai penolong. Ketika Adam diciptakan, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Maka diciptakanlah binatang-binatang untuk menghibur, untuk menemani. Tetapi tidak ada yang serupa dengan dia. Dikatakan tidak ada penolong yang sepadan. Maka ketika Adam tidur,
Allah mengambil salah satu rusuknya dan membentuknya menjadi wanita. Dan dialah penolong yang sepadan, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka istri wanita harus menjadi penolong yang sepadan. Karena itu, kalau prianya, suaminya jatuh, bersalah, berdosa, jangan dihakimi, tapi ditolong. Karena wanita itu penolong, bukan hakim. Wanita diciptakan untuk menolong, bukan untuk menghakimi. Kalau pria harus bertanggung jawab, tidak boleh menyalahkan. Kalau wanita harus menolong, tidak boleh menghakimi. Nah, di situ peranan wanita sebagai penolong. Tetapi sekaligus yang seringkali gagal dijalankan. Dan wanita kalau menghakimi, dia tidak bisa menolong. Karena justru dia menjadi hakim. Dan itu bahaya sekali. Karena wanita itu kalau menghakimi hukumannya berat. Mengapa? Karena wanita itu ahli sejarah. Dia itu mempunyai data atas kesalahan suaminya. Datanya lengkap. Baik yang kesalahan kemarin dengan datanya yang lengkap maupun minggu lalu. Datanya juga lengkap. Setahun yang lalu datanya lengkap, 10 tahun yang lalu datanya masih lengkap. Coba ditarik satu disenggol, tuh keluar semua itu. Dan karena itu wanita tidak boleh menghakimi, karena dia ahli sejarah. Justru wanita harus menolong. Kalau suaminya jatuh berdosa, ditolong, jangan dihakimi. Dan di situ kemudian relasi suami istri menjadi sangat membahagiakan. Para suami bertanggung jawab, tidak menyalahkan, para istri menolong, tidak menghakimi. Dan kalau bisa, jangan menjadi ahli sejarah kesalahan suami. Karena itu akan membebani dirinya sendiri maupun suaminya. Jadilah wanita yang suka bersih-bersih. Kalau ada kotoran itu dibersihkan, bukan disimpan. Dan memang itu kodrat wanita, bersih-bersih rumah, bersih-bersih badan, bersih-bersih kesalahan suami. Maka relasi kemudian menjadi menakjubkan. Dan suami istri menjadi saling membahagiakan karena saling membutuhkan. Wanita membutuhkan seorang pria yang bertanggung jawab, melindungi, mencintai, menjamin, dan menjaga. Laki-laki membutuhkan wanita yang menolong, yang memahami, yang mendukung, yang menghibur, yang memperindah dan mempersiapkan segala-galanya, yang melayani. Dan kemudian kehidupan menjadi begitu indah. Tuhan sendiri menjadi contoh sebagai pria sejati yang bertanggung jawab, tidak menyalahkan siapapun, tetapi menanggung segalanya untuk dirinya sendiri. Dan kalau laki-laki bisa bertanggung jawab, seumur hidup perkawinannya, dia akan menjadi suci. Kalau wanita bisa menjadi penolong, seumur hidupnya, dia juga akan menjadi suci. Dan karena itu perkawinan disebut sakramen, yang saling menguduskan. Kalau suami istri setia, sampai akhir, pasti masuk surga, pasti suci. Karena pria yang bertanggung jawab itu menyelamatkan banyak hal, dan wanita yang menolong sama menyelamatkan suami dan menyelamatkan seluruh bangsa. Intinya adalah bahwa kita semua sangat dicintai Tuhan. Maka kita juga harus menjadi perpanjangan cinta Tuhan. Sang pria bertanggung jawab, sang wanita menolong. Dan generasi yang dilahirkan adalah generasi-generasi yang penuh syukur dan iman akan cinta, akan keabadian, akan juga kebaikan dan kebenaran. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.